Halo teman-teman, selamat datang lagi di Ngosan, yaitu Ngobrol Santai. Kali ini kita akan mewawancara seorang pengusaha muda, yaitu Mas Ori. Dia adalah founder dan juga owner dari Rumah Ori yang berada di kota Yogyakarta. Nah, rumah makan itu adalah salah satu rumah makan yang sangat favorit dan banyak dikunjungi oleh mahasiswa dan masyarakat di Yogyakarta. Nah, tetapi yang menjadi menarik di sini adalah tentang bagaimana cerita beliau untuk mendirikan Rumah Ori tersebut. Nah, Rumah Ori ini sudah berdiri sejak tahun 2012. Tetapi cerita beliau tentang bagaimana sih Mas Ori itu mengembangkan usahanya, bagaimana beliau bisa membawa keluarganya kayak gitu dari Sumatera bisa dibawa ke Yogyakarta, dan bagaimana akhirnya mereka bisa berhasil settle down kayak gitu di Yogyakarta adalah cerita yang sangat menarik. Mas Ori mengajarkan saya dan kawan-kawan tentang bagaimana etos kerja, bagaimana semangat bekerja, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita jangan pernah menyerah dengan apapun yang kita hadapi di dalam hidup, mana beliau bisa bekerja di luar negeri. Inilah yang menjadi sebuah hal yang menarik, dan satu hal yang saya ingin guys bawahi dari Mas Ori adalah bagaimana beliau itu selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu memberikan kebermanfaatan, selalu baik kepada junior-juniornya, dan selalu baik kepada semua orang. Nah, ini yang saya ingin cari tahu kayak gitu bersama teman-teman. Nah, ayo kita lihat videonya, dan jika teman-teman rasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tapi saran saya tonton video ini, kalau tidak bisa tonton sampai 50 menit, ditonton aja 20 menit, ada waktu lagi nanti tonton lagi. Karena ini adalah konten yang sangat bermanfaat, isinya bisa memberikan kita motivasi untuk bagaimana kita bisa memahami bagaimana berusaha sejak bangku kuliah. Oke? Mari lihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan, selamat datang lagi di Ngosan atau Ngobrol Santai. Kali ini kita kedatangan senior saya yang sangat handal serta berprestasi serta sangat ciamik. Nah, ciamiknya ini kenapa saya bisa sebut ciamik? Karena beliau ini bisa memahami dunia politik, sarjana ilmu politik, dan juga bisa memahami dunia wirausaha. Yang mana banyak anak HI ini masih banyak yang belum bisa menyentuh. Nah, saya tidak bilang tidak ada yang menyentuh, ada juga senior-senior kita yang juga terjun di dunia usaha, di dunia franchise, tapi pionirnya ini yang saya kenal adalah Mas Ori ini. Karena sedari bangku kuliah, mungkin sewaktu saya masih maba, banyak yang ini bercerita tentang bagaimana kehandalan Mas Ori. Nah, tapi pertama-tama izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Hafiz. Saya didampingi oleh dua saudari saya ini. Silahkan dilanjutkan. Mungkin dari Vika dulu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Vika. Halo semuanya, balik lagi sama aku Rani. Dan silahkan Mas Ori. Halo, sama aku Muhammad Imam Buhari. Teman-teman akrab panggil namanya dengan nama panggilan Ori. Oke, siap. Makasih Mas Ori. Nah, jadi malam ini kita akan membedah ini. Nah, dengan tema yang sangat menarik tentang bagaimana tips dan trik berwirausaha sejak masa kuliah. Nah, tapi begini teman-teman, mungkin temanya ini terkesan klasik, tetapi seperti ini. Ada yang bilang kopi itu semuanya enak. Nah, di salah satu film, semua kopi itu enak, tetapi yang menentukan adalah bagaimana cara menyeduhnya. Nah, temanya seperti ini, mungkin banyak orang yang membahas, tapi kalau yang menyeduhnya Mas Ori, mungkin hasilnya berbeda. Nah, jadi mungkin silahkan mungkin kita berikan waktu kepada saudari saya yang baru saja lulus fresh from the oven, Vika Islamia, sarjana ilmu politik, SIP, asdos kita. Silahkan saudari Vika untuk memulai. Baik, terima kasih Kak Hafiz. Sebenarnya ada satu hal yang pengen banget Vika tanyain dari dulu ke Mas Ori. Menurut Mas Ori, mending mencari kerja atau membuat kerja? Sebenarnya ini pertanyaannya tergantung individu. Tapi kalau misalkan itu ditanyain sama Mas Ori, aku lebih prefer untuk memilih untuk menyediakan lapangan kerja. Itu jawaban yang benar-benar aku pengenin dan aku pengen lakukan juga. Itu kenapanya. Jadi tuh kalau dari dulu Mas Ori itu pengen menjadi perantara gimana ya bilangnya tuh, perantara untuk bisa
menyediakan lapangan kerja untuk bagi masyarakat kayak gitu. Jadi kalau itu pertanyaannya, menyediakan lapangan pekerjaan. Sama gini Mas, jadi fresh graduate kayak Vika ini kalau kebanyakan bingung kan, nah ini cari kerja yang bagus tuh apa ya sesuai dengan perhaian, atau mungkin pikir apa aku bikin usaha kecil-kecilan tapi kok gagal terus gitu loh. Menurut Mas Ori, apa sih yang harus Vika dan teman-teman Vika lakukan sebagai seorang sarjana muda? Nah, jadi selama ini setiap mengisi materi dalam acara seminar ataupun ngobrol bareng teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain, aku tidak pernah mengkotak-kotakan antara orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau kita yang punya usaha atau kita sebagai pelaku sebagai pelaku entrepreneurship kayak gitu. Karena Mas Ori pernah berdiri di atas dua kaki, berdiri sebagai Ori bekerja di sebuah perusahaan dan Ori sebagai wira swasta gitu. Dan berdiri di atas dua kaki ada plus minusnya kayak gitu. Dan seperti ini juga. Ketika orang bekerja tidak mampu berwirausaha di dalam seminar tuh aku selalu bilang kayak gini, karena banyak tor yang mengarahkan ya, sebenarnya aku tanya tornya gimana kayak gitu, ini gini Mas, ini nanti diarahin ya teman-teman untuk jadi wirausaha kayak gitu. Tornya selalu kayak banyak yang tornya selalu bilang seperti itu. Tapi ketika dalam acaranya aku tidak mempressure teman-teman untuk menjadi wirausaha kayak gitu, karena ada beberapa orang yang mampu untuk menghandle manusia, untuk untuk menjadi wirausaha. Tapi ada juga yang sebenarnya itu tidak mampu. Justru kemampuan dia yang paling bagus atau potensi dia yang paling bisa dikembangkan secara lebih besar itu justru ketika dia bekerja di sebuah perusahaan gitu. Jadi aku tidak mengkotak-kotakan, aku selalu bilang lakukan apa yang benar-benar kamu mau, lakukan apa yang ketika kamu lakukan itu kamu tidak merasa terpressure, entah itu jadi pengusaha, entah itu kerja sebagai karyawan, lakukan yang terbaik gitu. Toh juga Mas Ori pernah berdiri di atas dua kaki dan dua-duanya enjoy gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya yang bilang kayak gini, jadi pengusaha banyak duitnya dan lain sebagainya kan gitu. Kita tidak kerja di bawah orang lain kayak gitu. Tapi pendapat personalku adalah banyak juga dihadapkan teman-teman yang sebenarnya itu karirnya lebih besar ketika dia bisa bekerja di sebuah perusahaan gitu. Mungkin kalau di jurusan kita nih teman-teman bekerja di multinasional MNC kayak gitu ya. Itu mereka juga bisa berkembang lebih besar kayak gitu. Jadi tidak dipungkiri dan tidak dikotak-kotakan pengusaha atau kita bekerja di tempat orang itu tidak menuntut kemungkinan kita juga bisa menjadi lebih besar. Itu. Oke Mas Ari, kayaknya Rani dari tadi mau nanya deh, udah mangut-mangut duluan. Silakan Rani, ada yang mau ditanyain? Ya, tadi benar sih ya apa yang dikatakan Mas Ari ya. Kalau ternyata memang ketika ada yang misalkan mereka lebih berkembang ketika bekerja dengan orang lain, ada juga yang lebih berkembang ketika membangun usahanya sendiri gitu ya. Yeah. Nah, yang kami tahu juga kisahnya Mas Ori ini sangat menarik dan inspiratif sih. Apalagi kan dengan usahanya Mas Ori sekarang udah punya banyak cabang, terus habis itu udah memperkerjakan beberapa karyawan hingga sampai pernah keluar negeri juga kan Mas Ori. Terus pernah diundang di salah satu stasiun televisi juga. Nah, kalau boleh tahu nih gimana nih awal mula Mas Ori merintis usaha ini? Apakah memang Mas Ori ini sudah merintis sejak lama, sejak sebelum kuliah, atau ketika masa kuliah itu seperti apa Mas Ori? Rani, Vika, sama Hafiz angkatan tahun 2000 berapa? Saya 15 Mas. Kalau Rani 2017. Vika 16.
Oke, 15, 16, 17. Sebenarnya ketika kalian masuk itu rumah ori udah umurnya udah hampir 3 tahun. Nah, jadi jauh ketika teman-teman itu baru masuk, rumah ori itu dari 2012. Starting ini ya, aku 2012 itu pertama rumah ori mengkomersilkan makanannya. Pertama aku dapat uang dari rumah ori. Hasil dari jualan itu dari 2012 bulan 9. Jadi kalau sampai saat ini itu udah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah udah berjalan 8 tahun dengan lika-likunya, dengan batu dan kerikilnya, dengan panas dan hujannya kayak gitu. Nah, mungkin yang teman-teman lihat di saat ini ya, tapi mungkin ada banyak cerita di balik 8 tahun kayak gitu. Nah, aku memulai itu dari tahun 2012, di mana saat kondisi sebenarnya keuanganku itu baik-baik saja, bukan keuanganku sih sebenarnya, keuangan keluargaku itu baik-baik saja gitu, tahun 2012. Kemudian tahun 2013 atau 14 kayak gitu tuh keluargaku tuh bangkrut. Nah, keluargaku bangkrut. Sebenarnya ini ceritanya udah sering banget aku ulang-ulangin gitu. Di setiap seminar, di setiap interview beberapa media, ini selalu cerita yang aku ulang-ulangi dan memang ini yang terjadi gitu. Nah, yang niat awalnya itu bikin rumah ori hanya karena ngisi waktu, terus nyalurin hobi, terus nambah uang jajan waktu 2012. Nah, waktu keluarga aku bangkrut di tahun 2014 itu niatnya berubah gitu. Niatnya berubah. Push, gitu. Udah nggak nambah uang jajan, tapi rumah ori udah bener-bener ini harus bisa menghidupi keluargaku gitu. Nah, berapa jumlah keluarganya? Nggak 1-2 orang. Jumlah keluarganya itu ada sekitaran 12 orang. Jadi gimana caranya rumah ori ini bisa menghidupi 12 orang saat itu, saat 2013 atau 14. Keluargaku bangkrut, biasanya keluarga bangkrut itu mulainya dari nol, tapi keluargaku bangkrut itu mulainya dari minus. Jadi ada beberapa hutang yang harus kita selesaikan. Nah, tapi posisinya saat itu aku di Jogja sendirian, keluarga 11 orang itu di Sumatera itu pun tidak di satu tempat tapi terpisah-pisah. Adikku ada di mana, ibuku ada di mana, bapakku ada di mana kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu keputusan apa sih yang bijak yang harus aku ambil kayak gitu kan. Akhirnya cuti, kemudian fokus sama dagangan gitu kan, fokus sama produksi, gimana dijualnya, gimana cara dapat duitnya kayak gitu. Nah, akhirnya dari jualan ini udah mulai fokus. Aku ambil adikku dari Sumatera. Sumatera datang, jadi kita 2 orang di Jogja. Produksinya udah bisa mulai banyak, terus dapat customernya udah mulai banyak. Nah, dari jualan 2 orang ini kemudian ibuku bisa ke Jogja gitu. Jadi kita ada 3 orang. Nah, 3 orang kan tenaganya udah mulai banyak nih. Kita juga udah bisa bikin makanan macam-macam. Nah, dari 3 orang ini akhirnya bapakku datang, kakekku datang, terus adik-adikku yang kecil-kecil datang. Nah, waktu itu kita tuh ada 9 orang. Nah, 9 orang ini kita tinggal di kontrakan yang hanya ukurannya itu 4x6 atau 5x6 gitu lah. Pokok kita tinggal 9 orang. Nah, waktu itu kita udah mulai merambah tuh ke catering. Karena kan personilnya udah mulai banyak nih. Nah, buat catering sarapan pagi, sedangkan kita tinggal di rumah yang ukurannya 4x6 hidup 9 orang, kita kalau setiap pagi itu harus nyiapin catering. Nah, pas nyiapin catering ini, anak-anak itu kan masih tidur, karena masih jam 5, jam 4, kita kan kayak prepare-nya itu dari jam 3 kan, karena buat sarapan kayak gitu. Ya mereka dibangunin, karena kita nggak ada space lagi gitu loh. Kita nggak ada space lagi, kita nggak ada tempat lagi, jadi mereka yang tidur harus bangun. Nah, sembari nunggu jam 8 atau jam 7 sekolah itu, sedangkan kita udah prepare buat makanan, kita udah nggak ada tempat lagi buat tidur, ya mereka
kadang tidur sambil berdiri kayak gitu. Nggak berdiri amat sih, kadang kayak duduk kayak tidur gitu, karena bener-bener nggak ada space. Nah, akhirnya tahun 2016 karena aku ngerasa ini space-nya udah nggak kondusif lagi buat tinggal bareng orang segini banyak, terus sedangkan kita punya aktivitas dapur kan. Akhirnya 2016 itu kita dapat tempat yang lebih luas, kontrakan yang lebih luas, itu yang Rumah Ori 1 saat ini. Kita udah ngerasa alhamdulillah kita udah diberi kehidupan yang lebih layak kayak gitu. Sebenarnya aku tuh mengkategorikan step-step kehidupanku supaya gimana ya, aku tuh bisa ngerasa sebenarnya ada nggak sih perubahan dalam hidupku kayak gitu, ada nggak sih fase-fase terbaik dalam hidupku. Nah, yang itu bisa aku syukuri, soalnya kalau nggak kayak gituin ya kita merasa nggak berkembang kayak gitu, dan akhirnya rasa bersyukurnya berkurang. Nah, akhirnya aku memplot sih apa namanya, mengkategorikan setiap fase kehidupan, setiap tangga kehidupan, aku dan Rumah Ori. Nah, termasuk 2016 ini tuh aku merasa aku naik level kayak gitu, naik tangga kayak gitu. Jadi banyak yang harus disyukurin. Nah, waktu itu cuti sampai 2016, aku masih belum bisa menyelesaikan kuliah. Akhirnya aku pergi ke US kayak gitu. Nah, di US mah orang lihat di Instagram mah jalan-jalan ya, foto-fotonya bagus, instagramable di tempat-tempat hits kayak gitu. Tapi kan sebenarnya di sana aku cuci piring, aku potong-potong sayur, aku kerja di dapur. Buat apa? Ya buat menyambung hidup kayak gitu. Buat apa? Buat gain kapitalnya Rumah Ori kayak gitu. Nah, di sana kerja buat keluarga, buat Rumah Ori, buat diriku sendiri. Akhirnya waktu itu pulang, akhir tahun 2016, rencananya mau menyelesaikan sekolah, mau bayar cuti, tapi ternyata masih belum bisa karena ada halangan satu dan lainnya kayak gitu. Akhirnya 2016 masih tetap nggak bisa kuliah. Akhirnya ambil cuti lagi sampai tahun 2017 dapat kesempatan lagi ke US buat beberapa hari, pulang bawa uang kayak gitu. Akhirnya di situ 2017 akhir aku balik bawa uang yang kedua, akhirnya bisa menyelesaikan kuliah. Nah, September ngerjain skripsi 3 bulan, Desember selesai. Desember itu pendadaran atau ujian akhir kayak gitu. Nah, terus akhirnya bisa di tahun 2018-nya itu bisa wisuda. Nah, aku lagi mengkotakan fase ini tuh, aku tuh step to another level kayak gitu, yang lagi-lagi harus aku syukuri karena ada perubahan hidup, perubahan fase hidup dalam naik tangga tadi. Itu tahun 2018 aku wisuda. Itu kalian kayaknya udah di sini. Jadi ketika artikel itu di blow up sama media, kayaknya kalian posisi udah ada di sini. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini terkait tentang lingkungan, Mas Ori. Jadi begini, kita banyak kan ketika memulai suatu usaha itu, Mas, kita akan dikomentari. Nah, mungkin sebagai contoh seperti ini, Mas, ketika habis ini ingin membuat YouTube. Nah, jadi saya pernah cerita dan teman saya, Mas, mau buat YouTube. Menurutmu aku nih cocok tidak kalau buat YouTube, kata saya jadi YouTuber. Terus kata teman saya, kayaknya nggak cocok ini, katanya. Iya juga ya, kata saya kayak gitu ya. Dan itu membuat saya berpikir-pikir, tarik ulur jadinya buat YouTube atau tidak, orang suka atau tidak kalau kita ngomong kayak gitu. Nah, tapi akhirnya keluarga cerita, Mas, keluarga mendukung, ya coba aja kalau memang itu menurutmu itu baik dan dipinjamin peralatannya lah bahkan kayak gitu, Mas. Nah, akhirnya mencoba kayak gitu. Nah, jadi sekarang jadi suka aja kayak gitu, Mas, buat YouTube, dan alhamdulillah teman-teman apresiasi lah kontennya, walaupun sedang proses belajar juga, apalagi terkait tentang editing dan lain-lain. Nah,
Kalau menurut Mas Ori, seberapa penting Mas kita mendengar orang? Karena kan orang bilang kalau kita tidak mendengar orang, ya nanti kita jadi anti kritik. Nah, tapi Iya, seberapa iya. penting juga kita menutup telinga kita, Mas. Nah, itu kan seni ya, Mas, ya, sama kayak seni memimpin. Kapan harus menutup telinga, kapan harus mendengar. Nah, itu Mas Oi bisa sharing nggak moment of critical seperti itu, Mas? Karena menurut Hafiz itu ketika di dunia Mas after kuliah, itu sangat penting sekali, Mas. Itu ilmu tidak diajarkan di kampus. Itu tidak diajarkan teori memahami manusia. Kan tidak, Mas. Jadi mungkin itu Mas Oi bisa bagikan kepada kami, apalagi yang pengen banget menyentuh tentang dunia hal yang mungkin bagi dia itu baru kayak gitu, Mas. Di underestimate sama orang itu tuh nggak cuma sekali dua kali atau cuman jadi itu tuh bahkan udah jadi apa ya, lauk sama sayur aku ya kayak gitu. Karena waktu itu mungkin bukan temen, bahkan dosen nge-underestimate kayak gitu. Waktu semester 1 waktu itu ditanyain, kamu mau jadi apa gitu, aku mau jadi ya sebenarnya aku sih waktu itu ngerasanya juga ngasal, tapi bener-bener aku ngerasa waktu itu si dosen ini ya, si dosen itu tuh bilang, diketawain satu kelas, karena itu di kelas ya, kamu mau jadi ini, jadi apa, kayak kamu mau bekerja di bidang F&B kayak gitu, kayak buat apa kamu ngambil HI, dan itu ketawa satu kelas. Dan sebenarnya ketawanya satu kelas ini, anak-anak itu kan hanya karena ke-trigger sama si dosen ini kan. Karena si dosen ini kayak nge-underestimate, mungkin kalau yang lain itu tidak apa namanya, tidak merespon, mungkin akan merasa bersalah. Tapi aku sebenarnya ngeh banget sih, sebenarnya teman-teman yang ada di lingkungan waktu itu tuh semuanya positif. Tapi karena satu orang yang nge-trigger, yang nge-underestimate ini, akhirnya semua ke-trigger. Wah, itu ngerasa apa ya, ngerasa jatuh dari gedung, boom, kayak gitu, kayak malu iya, terus nggak percaya diri iya, terus apa namanya, jadi terkucilkan iya. Tapi waktu itu aku cuma berpikir, ya karena emang kalian belum tahu aja, karena emang kalian belum tahu aja. Nah, waktu itu yang aku lakukan adalah tetap bikin vibe-nya itu positif. Jangan sampai ketika kayak gituin kok hal-hal positif di dalam diri kita itu jadi negatif kayak gitu. Nah, waktu itu manajemennya adalah, yaitu manajemen membuat mood ini lebih membara lagi, justru nggak down. Nah, itu yang pada akhirnya ini apa namanya, bikin aku udah nggak peduli lagi apa omongan orang kayak gitu. Soalnya semakin didengarkan nggak baik kayak gitu. Nah, tapi juga benar sih kata Hafiz tadi. Kita tuh harus tahu kapan menutup telinga, kapan membuka telinga. Nah, tapi waktu itu kan aku belum tahu ya yang hal-hal kayak gini. Yang aku tahu intinya nggak boleh nyerah aja. Yang seharusnya waktu itu telingaku aku tutup, aku biarin kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya energi positifnya itu justru banyak kayak gitu. Justru banyak. Jadi nggak jadi down. Gitu. Setelah kejadian di underestimate sama si dosen tadi ya. Selanjutnya ketika teman bilang ini, bilang itu, bilang ini, iyalah, tampung aja. Tapi yang paling penting adalah di diri kita sendiri gitu loh. Harus banyak apa ya? Harus banyak mengeluarkan energi positifnya supaya nggak terhimpit sama energi negatif. Nah, akhirnya juga terbukti setelah 8 tahun Rumah Ori masih eksis, akunya masih berkecimpung di dunia ini, terus banyak apa ya, aku bilang sih, banyak kegiatan-kegiatan positif yang aku buat bersama Rumah Ori gitu. Tapi andai saja waktu itu aku terkucilkan di dalam ruangan kelas itu, aku mungkin tidak akan melihat Rumah Ori ada di 8 tahun ini. Kayak gitu. Itu sih, Hafiz. Baik, Mas Ori. Nah, banyak orang juga Mas percaya. Nah, karena ini Hafiz membagikan juga kegelisahan. Karena Hafiz pernah ngasdos dan nutor, Mas. Jadi,
ada beberapa hal yang menurut Hafiz ini mungkin Mas Ori mungkin bisa memberikan pandangan yang lain. Ini terkait menjaga relasi, Mas. Nah, kita itu kan pertemanan kita mungkin kayak waktu di awal maba itu kan kita punya mungkin kita banyak sekali teman kayak gitu kan, Mas. Tapi ketika kita next semester, circle kita mengecil. Tetapi Hafiz lihat ketika di dunia usaha, mungkin Hafiz lihat kayak Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian juga misalkan banyak pengusaha mungkin kayak Pak Menteri Perdagangan kita, mantan Menteri Perdagangan Pak Gita Wirjawan, Pak Helmi Yahya, mereka itu menjaga relasi itu dengan sangat baik kayak gitu, Mas. Nah, saya ada pertanyaan. Tapi kan kadang kita punya titik di mana kita merasa mungkin orang ini tidak cocok kita teman. Mungkin tidak menjadi ring satu kita. Oh, ini cocoknya dijadikan ring 2, ini cocoknya dijadikan ring 3. Tetapi habis lihat di dunia usaha itu sangat butuh sekali ilmu itu, Mas. Maksudnya ilmu di mana kita bisa mempercayai orang ini, di mana ya sudah mungkin ini tidak bisa diajak untuk berbisnis. Nah, itu bagaimana, Mas, ilmu untuk memahami kepribadian orang untuk bisa kita ajak berbisnis atau bekerja sama dalam dunia bisnis itu seperti apa, Mas? Dan relasinya dengan pentingnya menjaga relasi. Nah, dan juga kita tahu memilah yang mana yang baik bagi kita di dalam ring satu kita, atau mungkin ini cocok hanya untuk menjadi teman aja. Mungkin sama kayak kata Pak SBY katanya, Mas. Kata Pak SBY, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah, tapi apakah itu berlaku, Mas, dalam dunia usaha? Mungkin kalau berlaku dalam dunia usaha itu terlalu luas sih. Mungkin tapi yang pengalaman yang aku sendiri kayak gitu. Semua itu tergantung jam terbang kayak gitu. Trial and error, bener milih lingkungan atau salah milih lingkungan, bener bener nggak sih cari temen ini atau salah kayak gitu, itu semua nanti itu by proses kayak gitu dan sesuai dengan jam terbang. Nah, sampai saat ini pun circleku, temenku, baik itu yang teman kampus, baik itu yang luar kampus atau teman-teman dalam dunia perbisnisan kuliner kayak gitu, itu semua tuh kayak keluar masuk gitu. Tapi yang aku lakukan adalah menjaga. Ya alhamdulillah sih selama ini kalau misalkan pun ada toxic itu tuh akan terseleksi alam kayak gitu. Jadi emang nggak kita niatin dari awal, oh ini baik aku temenin, oh ini jahat aku temenin kayak gitu. Enggak, kalau emang benar-benar dia toxic, dia tuh selama perjalanan rumah ori dan karirku, yang mereka toxic itu kayak terseleksi alam tanpa disengaja dari awal ya. Itu pengalaman dari aku sih. Kemudian sekarang ini aku mulai mencoba membentuk circle baru, mencoba membentuk pertemanan baru, mencoba membentuk komunitas baru, ketemu orang-orang baru dari dunia F&B kayak gitu, dari dunia teman-teman yang punya usaha kayak gitu. Baru berjalan sih kayak sekitaran 1 atau 2 bulan ini kayak gitu. Ketemu Salatnyo, ketemu Pentis Pizza, Caca Milti, Moy, Salad Moy kayak gitu. Mungkin familiar lah brand-brand ini di telinga-telinga teman-teman itu tuh sangat familiar gitu. Nah, ternyata aku bisa kenal sama teman-teman ini, aku bisa ngobrol nyantai, aku bisa sharing ilmu bareng-bareng teman-teman ini setelah 8 tahun kayak gitu loh. Nah, ternyata waktu itu bener sih, waktu pertama ngerintis usaha itu aku selalu, siapa sih yang punya Caca Milti, aku pingin deh ketemu ownernya gitu. Tapi doa ini tuh terjawab setelah 8 tahun. Baru bulan kemarin kayak gitu, ketemu langsung, ngobrol langsung, tatap muka, salaman, aku dapat ilmu dari mereka itu setelah 8 tahun kayak gitu. Nah, ini yang itu tadi pentingnya ngejaga link kayak gitu. Pada akhirnya ketika aku ketemu orang-orang baru ini, membuat project yang baru, di mana sih benefit untuk ngejaga link? Pada akhirnya aku ketemu sama Adli Hazmi, pernah ya maksudnya berteman dengan Adli Hazmi beberapa tahun lalu. Tapi karena emang ini lingkungannya positif ya, aku benar-benar ngejaga
pertemananku dengan Adli Hazmi, sama Fitri Fitriana, terus sama audit eh, ini circle-circle lama. Tapi kan aku menjaga silaturahmi ini ya, sebenarnya bukan menjaga link sih. Mungkin kalau menjaga link tuh aku bahasanya agak kasar kayak gitu. Emang menjaga silaturahmi kayak gitu. Emang aku menjaga silaturahmi sama dia. Ketika ada project sama teman-teman yang baru, nah project ini aku memerlukan untuk publish gitu. Pengen dipublish project ini karena project ini memang dampaknya ke masyarakat. Kan kita perlu publish nih. Nah, karena aku memang menjaga silaturahmi dengan baik sama teman-teman lama, pada akhirnya dibantu sama Mbak Fitri, diangkat dalam sebuah artikel, kemudian dipublish di Good News from Indonesia baru aja 1 jam yang lalu kayak gitu. Projectku bersama teman-teman yang baru. Tapi hal ini tidak akan tidak akan terrealisasi, tidak akan terframe dengan baik kalau misalkan aku tadi kan tidak menjaga silaturahmiku dengan teman-teman yang lama, ataupun aku tidak humble dengan teman-teman yang baru. Nah, karena dua ilmu itu aku miliki, aku tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang baru, bagaimana menjaga silaturahmi dengan teman lama. Akhirnya di waktu yang tepat, dua ini bisa tercombine dengan baik. Kayak gitu. Baik. Itu sih, itu aku bingung tadi, pertanyaannya banyak banget, tapi sebenarnya ketika membicarakan masalah link, membicarakan masalah relasi, ini sih yang selalu aku terapkan, aku jalankan, belajar bagaimana ketemu orang baru, tapi teman orang-orang baru ini juga nyaman dengan kita. Kemudian gimana cara menjaga orang-orang lama ini, gimana cara menjalin silaturahmi. Ya alhamdulillah sih selama ini tuh kayak jalan aja kan gitu. Alhamdulillah akhirnya kayak circle-nya semakin besar. Gitu. Ini yang terjadi sekarang. Kemudian oke deh, ini karena ini berbicara masalah usaha gitu. Nah, kenapa pada akhirnya aku bisa kerja di Kuala Lumpur? Itu karena karena aku menjaga silaturahmi. Kata teman-teman, the power of link gitu. Aku lulus, aku nggak ada rencana gitu. Februari itu aku lulus, tiba-tiba 1 minggu setelah lulus temanku dari Kuala Lumpur nelpon, mau nggak kerja di Kuala Lumpur? Aku bisa lo masukin kayak gitu. Aku punya link bukan punya link dalam ya, nanti takutnya disalahartikan. Aku punya kalau dibilang tuh bukan punya power, aku punya advantage, Jaringan. No, dia tuh punya kapasitas. Dia punya kapasitas untuk memasukkan orang-orang ke perusahaan, tapi tidak asal kayak gitu loh. Kenapa dia menghubungi? Karena dia tahu juga kualitasku kayak gitu. Kenapa dia juga menghubungi yang lain? Karena dia juga punya kualitas, bisa melihat kualitas teman-teman yang lain gitu. Nggak asal masukkan kayak gitu. Nah, kenapa aku bisa mendapatkan kesempatan itu? Ya karena aku menjaga silaturahmi kayak gitu. Jadi jadi kayak nggak asal aja kayak gitu. Baik. Sih. Kalau kita ngomongin the power of link, mungkin dalam hidupku salah satu yang benar-benar manfaat dari the power of link dan menjaga silaturahmi yaitu. Baik, makasih Mas Oi. Silahkan Vika. Mas, Vika mau nanya deh. Tadi kan Mas agak ngomongin tentang orang-orang toksik yang ada di sekitar Mas gitu, dengan cara mereka bakal hilang dengan seleksi alam. Kalau misalkan mereka nggak hilang dari gara-gara seleksi alam, menurut Mas orang-orang yang toksik di sekitar kita tuh harus kita apain sih? Soalnya benar-benar kerasa keracunan banget gitu loh sama mereka tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau emang ternyata itu
hilang dari seleksi alam gitu. Nah, alhamdulillahnya di lingkunganku itu tuh hilang karena seleksi alam kayak gitu. Kalaupun misalkan teman-teman di mana dia ini nggak hilang gitu, susah banget untuk lepas kayak gitu. Pertama, kamu bisa nggak buat mereka untuk ke hal yang lebih positif kayak gitu. Itu pertama. Kalau emang kamu bisa menggiring si toksit ini ke hal yang positif, ya kalau aku jangan ditinggalkan gitu. Sebenarnya tuh orang-orang yang seperti ini tuh kasihan banget gitu loh. Kasihan banget. Kalau misalkan kita menghilang, terus itu kita, belum lagi yang lain. Jangan-jangan yang lain juga berpikiran yang sama kayak gitu. Jangan-jangan yang 10 orang temannya itu juga berpikiran kayak kita. Mereka akan menjauhi gitu. Bayangin, kasihan kan sebenarnya. Kalau kita ngomongin kemanusiaan kayak gitu. Temennya 10, ternyata 10-10-nya berpikir untuk meninggalkan dia. Kasihan banget, itu depresi gitu. Kalau misal kita bisa menularkan energi positif kita, jangan ditinggalkan, kita rubah. Aku pernah melakukan gitu. Pada akhirnya dianya terselamatkan. Tapi aku juga pernah, ternyata energi positifku itu kalah. Sebentar ya. Jadi ternyata energi positifku kalah. Nah, ketika energi positifku kalah, ya kita tahu kapan harus keluar kayak gitu. Tapi selama energi positif kita bisa menginfluence orang untuk bisa menjadi lebih baik, jangan tinggalkan. Tapi kalau emang kamu tahu diri kamu itu nggak mampu, atau justru kalau misalkan aku paksakan, aku justru menjadi negatif pula, tinggalkan. Nah, gitu. Karena aku pernah mencoba dua-duanya gitu. Karena aku pengennya kan aku bisa menginfluence orang di dalam hal kebaikan, itu berhasil. Tapi memang ada yang tadi tak ceritain tadi, ternyata energi positif dia lebih kuat, energi negatif dia lebih kuat. Aku tahu kapan aku harus keluar. Oke, ya Vika paham sekarang. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir ya, Mas Ori itu terlalu baik buat orang-orang yang toksik. Karena iya yang sih, orang positif. Kalau Vika kayaknya udah negatifnya dari aku itu terlalu berpikir orang itu tuh baik. Jadi sebenarnya celah untuk aku dikibulin itu besar gitu. mungkin kalau Vika jadi Mas Ori udah aja pergi-pergi aja gitu, nggak usah mikirin kita yang nularin aura positif apa gimana. Tapi setelah dipikir-pikir bener juga ya, nanti kalau misalkan 10 orang teman dia mikir kalau dia tuh toksik, ditinggalin, terus gak ada teman. Tapi kan itu hukum alam nggak sih, Mas? Iya, jadi nanti ada bahkan aku tuh tipe orang yang memikirkan bukan jangka panjang sih, terlalu panjang ya. 10 orang ninggalin, dia ngerasa kesepian, kemudian ada mental illness nantinya, dia depresi karena karena kita sebenarnya nggak tahu kenapa sih dia menjadi setoksit itu gitu, atau jangan-jangan dia toksit itu karena ingin mencari perhatian kita atau pengen perhatian dari lingkungan kayak gitu, karena dia merasa kesepian, dia merasa terkucilkan dari lingkungan, entah itu lingkungan pertemanan atau entah itu lingkungan keluarga, atau keluarga dia tuh yang memang banyak masalah. Siapa tahu keluarga dia tuh dari broken home, orang tuanya bercerai dan lain sebagainya. Akhirnya cara dia menghibur diri itu dengan mencari perhatian yang ternyata cara dia mencari perhatian itu buat orang lain itu tuh apaan sih, ini tuh banget gitu. Akhirnya cara dia mencari perhatiannya itu dengan memfitnah yang lain, karena dia sendiri tuh sebenarnya bingung gimana ya cara mendapatkan perhatian yang positif itu seperti apa gitu. Akhirnya karena memang dia nggak tahu caranya dengan hal-hal yang negatif, yang ternyata hal-hal negatif ini dianggap 10 temannya ini
ini tuh toksik banget gitu. Nah sebenarnya kita sih yang ini yang lagi aku terapin ya ke dalam prinsip hidupku gitu. Aku akan mencoba memandang hal yang terjadi dalam hidupku itu positif dulu. Kalau emang misalkan kasusnya yang seperti ini tadi, oh mungkin dia tuh lagi depresi karena keluarganya, mungkin karena dia depresi karena lingkungannya. Mungkin aku bisa nggak sih datang sebagai orang yang memberikan solusi gitu. Kalau emang masih bisa dibicarakan, masih bisa ditoleransi, ya ayo berubah bareng-bareng gitu. Tapi kalau enggak ya aku tahu kok gimana jalan keluarnya gitu. Bener-bener menyentuh ya. Tuh Kak Hafiz harusnya kayak gitu. Jangan mikir orang tuh jelek aja semuanya. Jadi emang Mas Ori ini selalu bawa energi positif Oh gitu iya kayak dari bener. Makanya teman-temannya banyak dimudahkan dalam segala hal ya, gara-gara ya dia baik. Iya. Nah ini bener nih, perlu digarisi yang Vika bilangin gitu. Karena hal ini gitu, aku merasa dipermudah. Apapun gitu, urusanku, rezekiku, kebahagiaanku, kayak gitu. Ada aja gitu. Aku nggak tahu, mungkin itu rezekinya ya. Mungkin itu rezeki menjalin silaturahmi, menjaga pikiran kita ke hal-hal yang positif. Mungkin itu sih balasannya kayak gitu. ya, banyak banget yang udah kita dapetin ya malam ini dari ceritanya Mas Ori, dari mulai awal membangun bisnisnya, terus juga banyak banget pelajaran khususnya mengenai menyebarkan energi positif dari dalam diri kita sendiri gitu ya Mas Ori. Mungkin sebelum ditutup nih untuk kosan malam hari ini ada closing statement dari Mas Ori buat kita khususnya selaku mahasiswa nih yang nonton, gimana Mas Ori mengenai usaha atau menyemangati mahasiswa? Ini mungkin karena pada akhirnya dari obrolan ini tuh yang paling banyak aku temukan tuh karena obrolan kita yang terakhir masalah toksik, apa namanya, teman-teman yang toksik kayak gitu. Aku selalu pengen nge-suggest teman-teman yang lain, pengen nge-influence teman-teman yang lain, buat diri kita tuh sepositif mungkin, terus maksimalkan potensi kita untuk bisa membantu orang lain. Dengan memaksimalkan potensi kita membantu orang lain itu nanti, percaya sesusah apapun urusan yang sedang kita jalanin itu nanti akan ada yang memudahkan. Oh, kasih ini Mas Oi tips atau motivasi untuk para maba Mas yang masuk ke hubungan internasional. Apakah semuanya akan menjadi diplomat? Apakah semuanya akan bekerja di dunia politik? Atau Mas ada alternatif motivasi ini Mas? Ini kita harus dibuka peluangnya sebesar mungkin. Silahkan Mas Oi. Nah, jadi buat teman-teman kalau mengkerucut ke teman-teman HI ataupun mahasiswa lainnya kayak gitu, kita kan kuliah tuh masanya 4 tahun. Akan lebih bagus kalau misalkan memang kita di ketika kita wisuda itu kita emang udah tahu dari semester awal kita mau jadi apa gitu. Tapi buat teman-teman yang memang belum tahu aku mau jadi apa setelah wisuda, aku mau jadi apa setelah lulus nanti kayak gitu, tidak ada salahnya untuk mencoba semua hal sebelum kita benar-benar mendesain apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Berorganisasi, berwirausaha mau sejak kuliah ataupun mau mencoba kerja dari mulai semester 1, karena banyak juga ya kan teman-teman kita tuh dari semester 1 tuh udah part time di kafe, part time di apa perusahaan apa kayak gitu. Coba aja semuanya sampai kamu benar-benar tahu apa yang harus kamu ambil. Itu mungkin yang paling mudah adalah yaitu berorganisasi atau berwirausaha, yang itu nanti tuh bisa ngebentuk karakter kita setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas 4 tahun setelah lulus kita baru tahu, oh iya aku pernah nyoba ini, yang paling comfortable dengan kita tuh apa. Nah setelah 4 tahun itu tadi barusan kita tahu mau melakukan apa gitu. Nih Vika kan udah lulus nih wisuda. Kayaknya Vika ada sesuatu yang dikerjakan.
Kan sendiri sih, kebetulan sama Rani ya, kita berdua lagi nulis jurnal. Dan karena Vika sama Rani hobinya sama, ya kita bareng-bareng buat bikin tulisan-tulisan yang apa ya, ya semoga ya bermanfaat gitu loh buat adik-adik, buat semuanya. Selain di samping Asdos, saya dibantu dengan Kak Hafiz juga. Ya mungkin itu sih yang sesuai dengan keinginan orang tua gitu, Mas. Setelah lulus, diarahkan untuk menjadi seorang pengajar, tapi yang tidak apa ya, seolah mengajari gitu loh. Sebagai seorang yang mengajar, tapi kita juga belajar gitu. Ya itu sebenarnya udah pada akhirnya udah kebentuk kan setelah beberapa tahun, pas di akhir wisudanya ini tahu mau ngelakuin apa kayak gitu. Karena yang paling ditakutkan adalah ketika udah lulus 4 tahun, bingung masih lontang-lantung, karena juga nggak banyak di angkatan aku yang sampai saat ini tuh juga masih bingung mau melakukan apa kayak gitu. Tapi percaya sebenarnya kita juga udah diberikan waktu, rezeki, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, mungkin lagi-lagi nih positifnya, mungkin teman-teman yang belum dapat kerjaan yang settle, oh mungkin rezekinya belum terbuka kayak gitu. Tapi buat mengantisipasi ini, jangan sampai terjadi kan, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Mungkin dari teman-teman yang baru masuk semester 1, 2, atau 3 yang baru-baru itu memang harus digali potensinya sedini mungkin. Jadi ketika setelah lulus 4 tahun nanti udah nggak bingung mau melakukan apa kayak gitu. Oke, makasih banyak Mas Ori sudah meluangkan waktunya buat kita. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, diskusi-diskusi lagi tentang berbagai hal, nggak cuma tentang masalah perhaian ya Mas Ori. Pusing juga kalau ngebahas perhaian terus. Gimana nih Kak Hafiz? Ya, yang pasti yang harus kita pahami adalah bahwa ada kutipan Mas Deki Hajar Dewantara, dia bilang seperti ini, bahwa setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid, setiap tempat adalah sekolah. Nah, itu yang membuat saya sadar bahwa jabatan, posisi itu bukan patokan kita untuk menghargai orang. Karena kita menghargai orang karena dia adalah manusia yang berhak untuk dihargai. Nah, saya belajar itu dari Mas Ori, bagaimana misalkan kalau ada mungkin teman-teman yang dianggap tidak baik segala macam, tetapi bagaimana kalau 10-10-nya tidak menemani dia, mungkin di akhirnya nanti kayak kejadian di 13 Reasons Why itu Mas, dia committing for suicide kayak gitu, atau commit to suicide. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Nah, tetapi Mas Ori bisa menjadi lilin di tengah gelapnya malam dan menjadi oasa di tengah padang pasir. Nah, semoga teman-teman ini bermanfaat. Makasih banyak ya Mas Ori. Iya. Sorry. Jangan lupa teman-teman di follow IG-nya Mas Ori, kayak gitu bisa yang ada di Jogja, bisa di visit itu tempat rumah makannya Mas Ori. Mungkin Mas Ori bisa ada kalimat ajakan mungkin Mas. Oh iya nih teman-teman, sebenarnya selama aku masih ada waktu, kadang aku juga spending time seharian itu juga di warung. Jadi kalau misalkan teman-teman mau visit ke rumah Ori, mau jajan di warung, kalau ketemu nggak ada masalahnya buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing kayak gitu. Karena juga aku juga saat ini lagi proyekan bareng teman-teman kulineran Jogja. Kita lagi kolaborasi satu merchant dengan yang lain karena memang lagi di masa pandemi ini kita mau meningkatkan membantu pemerintahan untuk menjalankan roda perekonomian gitu, karena benar-benar Jogja ini juga sangat terdampak. Teman-teman kulit F&B di Jogja juga sangat terdampak karena adanya si pandemi COVID ini. Gitu. Jadi jangan malu-malu kalau main ke rumah, nanti kita ngobrol. Siap. Oh iya, buat Hafiz, Vika, sama Rani, sebenarnya mungkin akan lebih enak banget ya kalau kita ngobrol dalam satu ruangan ya gitu. Siapa tahu nanti akan ada mini studio kayak gitu kan. Oh iya, siap. Boleh. Doakan Mas. Ya. Siap. Jangan lupa teman-teman di like, share, dan subscribe, didukung ini konten channel ini supaya semakin bermanfaat. Makasih Vika, makasih Rani sudah mau berbagi ilmunya. Insya Allah ini jadi amal jariah bagi kita semua. Dan teman-teman, kalau ada
kesempatan silahkan datang ke tempat Mas Ori. Saya sangat merekomendasikan kalau punya ada kegiatan organisasi atau punya ada kegiatan apapun atau yang membutuhkan catering, nah itu bisa didiskusikan dengan Mas Ori. Testimoninya sudah bertahun-tahun saya merasakan itu, berjuang bersama Mas Ori dalam dunia organisasi, khususnya untuk kerjasama masalah kuliner dan lain-lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.